مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi pembelajaran yang pertama, yaitu mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Ada yang tahu atau hafal dengan Surat At-Tin? Ya, mestinya dari kalian sudah ada yang hafal dengan Surat At-Tin. Namun sebelumnya aku akan menjelaskan kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu memahami makna Quran Surat At-Tin ayat 1 hingga terakhir dengan baik dan tartil. Anak-anakku, tentunya pembelajaran kali ini tidak lepas dari tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa memahami makna Quran Surat At-Tin dengan baik. Baik, marilah pembelajaran kita hari ini kita buka dengan membaca doa agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sudah siapkah kalian untuk belajar? Simak baik-baik video yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Bagaimanakah cara membaca dan menghafal Surat At-Tin? Untuk yang pertama, yaitu mulailah dengan membaca ta'awud dan basmalah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap pekerjaan yang baik hendaklah diawali dengan basmalah. Dan yang kedua, perhatikan tanda baca atau harokat pada masing-masing ayat atau lafaz, sehingga tidak mengubah arti maupun makna. Dan yang ketiga, bacalah sesuai dengan makharijul hurufnya dengan jelas dan benar. Bacalah dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Dan yang keempat, perhatikan hukum tajwid pada setiap bacaan atau lafaz, karena membaca Al-Quran dengan hukum tajwid hukumnya fardu ain. Dan yang terakhir, bacalah berulang-ulang sampai kalian dapat menghafalkannya dengan baik dan tartil. Simak baik-baik dan tirukan video berikut ini. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin.
Dan demi kota Mekah ini yang aman. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. فما يكذبك بعد بالدين. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? أليس الله بأحكم الحاكمين. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tentang makna yang terkandung di dalam surat At-Tin. Ayo, ada yang tahu mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di kota Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Anak-anakku sekalian, adapun makna yang terkandung di dalam surat At-Tin yang pertama adalah tin merupakan buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, melancarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu dari saluran air seni, mengemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Adapun zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua memiliki makna bahwa Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya, makna yang terkandung di dalam surat At-Tin ayat ketiga, yaitu kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia
Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6 memiliki makna bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7 memiliki makna pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Dan yang terakhir, makna surat At-Tin yang ke-8 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Baik anak-anak, demikianlah kita sudah membahas tentang makna yang terkandung di dalam surat At-Tin ayat pertama hingga 8. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.